Hai semua, kembali lagi di channel aku, No Official. Di video kali ini kita ngebahas tentang tips keuangan, tapi bukan hitung-menghitung, tapi sekedar tips yang berkaitan dengan kehidupan kita masing-masing. Oh iya, gimana nih kabar teman-teman semua? Semoga sehat ya. Makasih yang masih setia nontonin video-video aku. Semoga channel aku itu bisa bermanfaat buat teman-teman semua dalam hal memperbaiki keadaan keuangan maupun tentang self developmentnya. So teman-teman, tonton videoku kali ini sampai selesai juga ya. Dalam kehidupan kita sehari-hari pasti kita itu punya banyak berinteraksi dengan orang-orang di sekitar ya teman-teman. Mulai dari orang yang memang teman kita, keluarga kita, entah sahabat kita, atau bahkan orang yang gak kita kenal baru kita ketemu hari itu pun kadang kita ada interaksi dengan orang-orang di sekitar kita. Nah mungkin kalau untuk interaksi dengan orang-orang yang baru aja kita temui tidak akan berpengaruh besar terhadap diri kita. Tapi biasanya kalau kita sering interaksi dengan teman, dengan sahabat, dengan keluarga, itu biasanya banyak hal-hal yang bisa mempengaruhi diri kita teman-teman. Nah di sini aku mau ngasih tahu nih beberapa gambaran orang-orang yang perlu kalian hindarin supaya keadaan keuangan kalian itu bisa baik atau aman teman-teman. Nah di sini yang pertama yaitu adalah kalian itu menurut aku harus banget menghindari orang yang gemar berhutang. Kenapa orang yang gemar berhutang harus dihindarin? Satu yaitu adalah bisa jadi kalian nanti jadi objek yang bakal mereka suka hutangin kayak gitu. Jangan sampai nih ya kan hubungan kalian berteman jadi putus karena masalah utang piutang, karena itu yang paling sering terjadi. Jadi lebih baik kita itu hindarin teman-teman atau orang-orang yang doyan berhutang kayak gitu. Itu istilahnya mereka kayak ada maunya aja jadinya sama kita. Yang kedua, mungkin kalian itu nggak dihutangin, tapi dia bisa membawa dampak kayak kalian itu jadi ikut-ikutan gitu loh. Penyakit suka berhutang itu kayak penular teman-teman ya. Jadi kalau kita berada di circle biasanya yang doyan kredit buat A, B, C, D, E, akhirnya kita juga akan terikut buat doyan kredit A, B, C, D, E itu juga. Syukur-syukur yang dikredit adalah hal-hal yang memang produktif yang bisa menghasilkan uang kembali. Tapi kalau untuk hal-hal yang hanya konsumtif pastinya bakal rugi banget. Jadi orang yang doyan berhutang itu nggak ada baik-baiknya deh buat kalian temenin, buat kalian dekatin. Jadi nggak perlu dimusuhin, tapi jaga jarak aja, nggak usah akrab-akrab banget karena takutnya nanti berimbas yang tidak baik buat kalian. Jangan sampai kalian yang awalnya nggak pernah sama sekali punya hutang, akhirnya ketika kenal orang seperti itu kalian jadi ikut-ikutan suka berhutang. Atau banyak kejadian juga orang yang suka berhutang berteman dengan temannya si A, pinjam datanya temennya, akhirnya datanya dijadikan pengajuan pinjaman, di-approve, temannya nggak bayar, ujung-ujungnya si A ini yang ngebayar. Nah amit-amit jangan sampai seperti itu ya teman-teman ya. Jadi mending di cut off dari awal. Kalau kalian udah tahu teman kalian itu atau siapapun yang dekat dengan kalian itu doyan berhutang, mending kalian cut off dari awal daripada terlambat. Lalu yang kedua yaitu yang perlu kalian hindarin adalah orang-orang yang suka banget mengeluh. Ada nggak sih pasti kalian itu nemuin temen yang ada aja yang dikeluhin dalam hidupnya ya. Apapun itu selalu ada aja yang bisa dikeluhin. Nah biasanya orang-orang yang suka mengeluh gitu adalah orang-orang yang cenderung berpikiran sempit dan sulit buat berkembang. Terlalu banyak mengeluh juga nggak baik buat rezeki ya teman-teman, karena bisa bikin rezeki kita juga jadi susah karena kita jadi kurang bersyukur dengan apa yang sudah kita milikin. Kayak ngerasa kurang aja terus jadinya malah kita nanti nggak akan pernah ngerasa puas, akhirnya kita bakal merasa selalu kesulitan dalam hal keuangan. Padahal mungkin aja kalian itu nggak sulit-sulit banget soal hal keuangan, tapi karena kalian ini berada di circle yang suka mengeluh, kalian akhirnya doyan mengeluh juga, akhirnya kalian itu merasa kayak susah banget hidupnya kayak gitu. Tapi ngeluh aja terus, tapi nggak mau ngapa-ngapain. Itu biasanya orang yang suka mengeluh tuh kayak gitu tuh tipikalnya. Jadi udah deh, daripada hidupmu gitu-gitu aja, nggak bersyukur, nggak berkembang juga, mending ditinggalin aja si orang yang suka mengeluh ini, yang memang kalau memang ada kalian dekat, entah di teman kalian, sahabat kalian, ataupun mungkin pasangan kalian kayak gitu.
Lalu untuk tips yang ketiga yaitu adalah kalian itu hindarin orang yang pesimis, teman-teman. Ini maaf banget ya, ngeblur dari tadi autofokusnya kamera aku nggak paham juga kenapa kayak gini. Ini kita lanjut lagi aja ya. Jadi untuk orang yang pesimis ini mirip-mirip dengan orang yang suka mengeluh. Tapi kalau biasanya kalau orang pesimis ini adalah orang yang terlalu takut untuk memulai segala sesuatu yang baru. Biasanya orang-orang ini adalah orang-orang yang suka banget berada di zona nyaman kayak gitu. Pada akhirnya kalau orang-orang yang senang banget berada di zona nyaman, dia itu bakal sulit berkembang karena dia itu akan punya rasa ketakutan yang besar duluan sebelum memulai sesuatu yang baru. Contoh, misal kalian itu mau pindah pekerjaan nih, mau ngajak teman kalian, tapi teman kalian udah ngeluh terus saban hari tapi nggak pindah-pindah karena takut meninggalkan pekerjaannya yang lama ini, takut di pekerjaan baru dia tidak dapat hasil yang sama, atau mungkin dia takut nggak bisa bertahan kayak gitu. Atau mungkin kalau di dalam bidang usaha, mungkin ketika kalian mau mengajak untuk buka usaha, teman kalian ini bakal jadi nggak berani gitu buat diajak usaha bareng. Atau mungkin ketika kalian sharing, mungkin teman kalian ini malah cenderung menakut-nakuti kayak, ih mungkin nggak nanti pas usahamu nggak jalan, nanti modalmu gimana, abis dong, tabunganmu bakal abis dong, nanti gimana nih kamu hidup. Mereka terlalu berpikir yang jelek-jeleknya duluan kayak gitu. Sebetulnya ada bagusnya kita itu berpikir tentang hal yang terburuknya supaya kita bisa siapkan plan solusinya, bukan mematahkan semangat kita kayak gitu. Jadi kalau orang yang terlalu pesimis, udah deh teman-teman, hindarin aja karena nggak ada keuntungannya buat kalian, malah bikin kalian yang harusnya bisa berkembang jadi nggak berkembang, jadi gitu-gitu aja. Lalu orang yang perlu kalian hindari di urutan keempat yaitu adalah orang yang punya gengsi terlalu tinggi. Ini nih, gengsi itu bisa mengalahkan segala-galanya teman-teman. Gengsi itu bisa bikin orang melakukan hal-hal yang di luar nurul akhirnya. Jadi jangan sampai nih kalian bergaul dengan orang yang terlalu gengsi, akhirnya kalian ikut-ikutan gengsi, akhirnya keuangan kalian yang morat-marit ya. Jadi kalau memang kalian punya teman yang gengsinya terlalu tinggi nih, tapi kondisi keuangannya tidak sesuai, kalian jangan ikutin. Apalagi kalau kondisi keuangan kalian juga sama-sama tidak bisa mengikuti gengsi itu. Udah teman-teman, banyak-banyak istighfar. Jangan sampai kalian itu ketularan ikut jadi orang yang gengsi dengan memaksakan. Jadi gaya hidupnya terlalu tinggi tapi tidak sesuai dengan kemampuannya. Yaitu tadi kembali ke yang poin pertama. Kalian nanti endingnya bakal jadi kayak orang yang suka berhutang demi mengikuti gengsi kalian ya. Sekedar buat makan harus ke tempat fancy, harus selalu pakai gadget terbaru. Kalau kalian gak ganti gadget nanti diolok-olok kayak gitu. Terus pakaian harus update, kalau pakai baju itu aja bakal diolok-olok. Aduh, skip deh orang kayak gitu. Bukan kalian aminkan perkataannya, bukan kalian iyakan perkataannya dengan membuktikan kalian bisa berubah, tapi tinggalkan dulu, perbaiki diri kalian, tingkatkan income kalian, keuangan kalian. Kalau memang kalian udah bisa mencukupi semuanya, keuangan kalian baik, tunjukkan ke teman kalian super gengsi itu dengan hasil yang udah kalian miliki yang luar biasa, yang mereka nggak punya gitu. Lalu yang terakhir yaitu adalah orang yang terlalu suka meremehkan atau menjatuhkan orang lain atau apapun yang mau orang lain lakukan. Aduh, ini adalah satu sifat yang paling aku nggak suka di hidupnya, di karakternya orang ya. Karena orang-orang yang punya sifat begini itu menurut aku adalah sebetulnya orang-orang yang paling iri dengan kalian. Kenapa? Orang-orang yang misal nih kalian sharing nih ke teman kalian ya, contoh kalian ini mau kerja di PTA. Teman kalian nih ngejatuhin nih kayak, ngapain sih kamu bela-belain kerja di situ? Emang gajinya seberapa? Emang kamu mampu? Emang kamu bisa kerja kayak gitu? Pokoknya udah dijelek-jelekin duluan di awal. Itu adalah orang yang tidak mau kalian melebihi value kalian, itu melebihi dari dia. Dia takut tersaingi. Kebanyakan orang-orang yang suka menjatuhkan orang lain adalah orang-orang yang takut tersaingi. Atau misalkan kalian pengen buka usaha A, B, C, D, E,
kalian sharing, dia bakal ngejatuhin duluan. Beda dengan orang pesimis. Kalau orang pesimis dia akan menakut-nakuti, itu kayak memberikan kemungkinan yang menakutkan. Tapi kalau orang yang suka menjatuhkan, dia akan menjatuhkan kalian, menganggap kalian itu tidak akan mampu melakukan usaha itu. Dia akan berkata hal yang meragukan kemampuan kalian. Padahal sebetulnya orang kayak gitu takut kalau suatu waktu kalian bisa jalanin usaha dengan baik, kalian akan lebih tinggi derajatnya dari dia, otomatis ya kan. Misalkan teman kalian itu stuck gitu-gitu aja. Jadi sedikit cerita nih teman-teman ya. Aku tuh dulu awal-awal aku ngerantau ke Balikpapan, aku kerja. Aku tuh ketika mau panggilan kerja itu aku lagi jalan bareng teman aku. Aku ditelepon itu nggak keangkat. Aku mau telepon balik, aku dikatain gini sama teman aku. Ngapain sih kamu segitunya nelpon balik? Ini perusahaan kayak nggak ada kerjaan lain aja, kayak butuh-butuh banget kayak gitu. Kalau aku ketika itu aku ngikutin nih kata-kata temanku, aku mungkin nggak akan bisa hidup di Balikpapan kerja dengan gaji di atas UMR. Aku nggak akan mungkin nemuin jalan aku untuk aku nge-YouTube, untuk aku nge-TikTok, bahkan untuk aku sampai di kondisiku sekarang, sampai aku bisa punya usaha sendiri, tidak lagi bekerja dengan orang dengan income yang jauh berkali-kali lipat daripada waktu aku kerja di perusahaan. Nah, jadi kalau kita terlalu ngedengerin kata orang, ya kata teman-teman sekitar, nggak ngikutin hati nurani kita, mungkin kalian bisa tertinggal kayak gitu loh. Karena zaman sekarang lebih banyak orang yang susah kalau kamu senang, dan lebih senang kalau kamu susah daripada yang benar-benar sedih ngelihat kamu susah, atau yang benar-benar senang ngelihat kamu sukses. Jadi hati-hati dalam memilih teman, hati-hati dalam memilih circle, karena sekarang banyak banget orang yang bermuka dua. Apalagi kalau misalkan mempengaruhi ke keuangan kalian, aduh mending skip. Semakin dewasa kalian akan nanti semakin sadar bahwa yang paling penting itu adalah tentang orang yang melek finansial, yang betul-betul mau memperbaiki finansial secara bersama, betul-betul bisa menjadi orang yang berkembang bersama, bukan saing-saingan. Jadi semakin dewasa kalian nanti, kalian gak butuh teman banyak, tapi kalian butuh teman 1 atau 2 orang aja, tapi yang bisa support sistem secara baik. Nah jadi teman-teman, ini tadi ya 5 orang yang menurut aku sih perlu kita hindari supaya kita itu menjadi orang yang jauh lebih baik, supaya keuangan kita juga jadi jauh lebih baik, terutama dalam hal finansial ya teman-teman. Jadi orang-orang ini sangat berpengaruh bagi hal keuangan kalian kalau memang kalian masih berada di circle itu. So teman-teman juga makasih banget yang udah nontonin video aku sampai selesai. Semoga ini bermanfaat buat kalian semua. Kalau ada yang mau dikoreksi, teman-teman boleh banget sharing di kolom komentar. Dan sampai ketemu di videoku yang lainnya ya. Bye-bye.